Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan di Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerja kerasnya para saudara-saudara. Hasil dari pertama kita rapat sampai sekarang akan saya serahkan kepada Muhammad Tarhani selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda kali ini. Kepada Muhammad Tarhani dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, saya akan membacakan hasil kerja keras kita dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda pertama. Mohon untuk diperhatikan, apabila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Badir Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, Jakso Dipuro, dan Nasrin Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramakan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah hasil dari rapat kita. Ada tambahan? Saya menambahkan, saya tidak diberi kesempatan untuk para peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat atau pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas tambahannya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri oleh 100 orang. Di antaranya undangan yang hadir itu terdapat pula Visben, seorang komisaris kepala adalah dalam rangka memantau jalannya kongres. Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926 berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Untuk hari ini, izinkan saya menyampaikan pengusahaan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Begini, saya sudah setuju pada bait pertama dan kedua dengan usulan Muhammad Yamin. Namun, untuk bait ketiga, saya kurang setuju. Pada bait sebelumnya sudah menggunakan istilah Indonesia. Lalu mengapa pada bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Seharusnya bait ketiga itu berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung
menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Saya mendukung Ustaz Muhammad Abdul. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas perubahan itu. Namun saya tetap bertahan dengan usulan saya. Maka hadirin dimohon untuk tenang. Walaupun rumusan masih belum bisa kita sepakati bersama, tapi rapat kali ini harus kita tutup sesuai dengan jadwal yang pernah kita buat bersama. Sampai jumpa di kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sugondo Joyopuspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali lagi mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres Pemuda pertama yang dilakukan. Apakah Anda sudah pernah memikirkan hal ini sebelumnya? Sejak Kongres pertama, saya sudah berpikir ini akan terus berlanjut. Jika dilihat dari kongres pertama, memang harus ada kongres pemuda kedua karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Ya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya berhasrat untuk melanjutkan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya mohon bantuan pada kalian semua untuk membicarakan ini di dalam supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Saya yakin kawan-kawan memiliki pemikiran yang sama. Langkah selanjutnya mari kita membuat anggota Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk anggota kongres pemuda kedua, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu pada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sebenarnya Sumarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda, lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua dalam Kongres Pemuda pertama. Saya usulkan Sunario dan Sumarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Selain mereka berdua, dengan pengalaman Sumarto pada Kongres pertama, dapat memperjelas gambaran kelembagaan. Baiklah. Assalamualaikum Sunario, ini saya Sugondo Joyopuspito. Waalaikumsalam, jadi Sugondo. Bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana. Terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya menghubungi dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto dan beberapa kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda kedua ini. Saya dan Sunarto telah memikirkan hal ini, dan hari ini saya sangat kami dukung jika saudara-saudara yang ada di Indonesia ingin mengadakan Kongres Pemuda. Kami di sini saya membantu demi persatuan Indonesia. Semua kulakukan untuk persatuan Indonesia. Baik, terima kasih banyak jika kawan-kawan di sana merespons baik akan hal ini. Untuk selanjutnya akan kami hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Terima kasih. Amin, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita mendapatkan dukungan dan respon yang baik dari kawan-kawan yang ada di Belanda.
Baiklah, besok saya akan ke tempat Sumarto untuk membahas akan hal ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada apa? Saya tidak punya sangat ingin sekali. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lainnya mempunyai hasrat untuk melakukan kongres pemuda berdua nanti. Dengan segala tekad, saya rasa ini perlu untuk ditindaklanjuti. Kedua, terkait dengan kedatangan saya di sini, ingin membangun segala saran dan evaluasi dari pelaksanaan kongres pemuda pertama yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Sangat saya tunggu rasa teman-teman semua. Pasti saya terus pemuda. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi sebelum pelaksanaan kongres pemuda pertama pada tahun 1926 kemarin. Kita mengalami beberapa kendala terkait dengan pelaksanaan kongres pemuda pertama, yaitu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda yang ada, yang secara langsung mempengaruhi kehadiran mereka pada saat kongres pertama, yang pada saat itu dihadiri oleh 100 peserta kongres. Jadi, jika kita ingin melaksanakan kongres pemuda kedua, kita harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar terdengar ke telinga semua pemuda yang ada. Baik, saya terima akan hal itu. Pada kongres pemuda pertama, ada beberapa hal yang belum sempat diselesaikan. Setidaknya argumentasi dan satu rumusan yang pada saat itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Rumusan itu adalah bahasa Persatuan Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi, ini juga harus dipikirkan agar mencapai apa yang kita harapkan tujuan ini. Saya sarankan untuk menghubungi Muhammad Yamin kembali. Baik, saya akan menghubungi Muhammad Yamin yang terlibat sebagai panitia perumus. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islamit Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kehadiran setiap organisasi pemuda yang ada adalah kekuatan yang sangat besar untuk tercapainya kesatuan dan kesatuan. Pertemuan ini bukan berarti tanpa ada latar belakang masalah. Seperti yang tercantum dalam undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hasrat mengadakan kongres pemuda kedua yang sudah sering kita dengar menjadi tonggak persatuan dan kesatuan menuju Indonesia merdeka. Untuk selanjutnya, saya sarankan kepada para hadirin untuk waktu dan tempat dapat digunakan secara baik. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama organisasi dan diwakilkan. Saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Mas Said, perwakilan dari Jong Java. Saya Royani, perwakilan dari Pemuda Betawi. Saya perwakilan saya Budin dari Jong Batak Bon. Saya Leimina, perwakilan dari Jong Ambon. Saya Sendu, perwakilan dari Jong Celebes. Saya Anggota Subono, perwakilan dari Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari organisasi SMI. Saya Muhammad Yamin, mewakili dari Jong Sumatera Lembut. Terima kasih kawan-kawan sudah sangat hadir dari 9 organisasi yang ada untuk dua kesatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan pertama kita membentuk panitia Kongres Pemuda kedua nanti agar segera dapat ditindaklanjuti bagaimana Kongres Pemuda kedua akan dilaksanakan. Baiklah, untuk panitiaan
saya sesuaikan dengan organisasi yang ada. Dan saya memimpin beberapa komponen kepanitiaan, diantaranya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu 1 dan pembina 5, dan penasihat berasal dari Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin dan saya siap untuk menjadi panitia dan saya siap untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua nanti. Setuju. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 dan pembina 5. Johan, Sendu, Leimena, Dr. Sumono, dan Rokian. Siap. Untuk penasihat juga kami siapkan, yaitu Sunario, Sarjana Hukum, Sartono, Sarjana Hukum, Muhammad Nazir, Sarjana Hukum, dan Araf Menuntut. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi serta siapa saja yang ceramah. Ada 3 gedung yang digunakan, yaitu Gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk pembukaan Kongres pada tanggal 27 Oktober 1928, Gedung Bioskop Jawa Timur untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, Gedung Langen Siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang diberikan ada 4 materi, yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan penceramah Muhammad Yani, Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia dengan penceramah Nona Purnomo Mulan, S. Mangun Sarkono, dan Ki Hajar Dewantoro. Pergerakan Pandu Indonesia dengan penceramah T. Ramlan, Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pergerakan Pemuda Luar Negeri oleh penceramah Sunario S.Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Tenggon, Jong Islam Tenggon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Tamu. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan, di antaranya adalah Budi Utomo, Skarupur, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Subondo Dewi Puspito. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para hadirin yang sudah menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia perlu akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan kita selalu bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu untuk melaksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua akan dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam Kongres Pemuda kedua kali ini, yaitu yang pertama adalah acara pembukaan ini. Setelah ini ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang akan disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan, Mang Sarkono, dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh Ramlan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini, untuk Kongres Pemuda kedua ini resmi saya buka. Merdeka! 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 Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wakil Glow Supratman yang menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil karya saya untuk bangsa Indonesia yang berjudul Indonesia Raya. Lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil rumusan kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, Kami. putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Terima kasih. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Batak Bon, Jong Islamic Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Merdeka! 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 Merdeka!